Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, channel Praitno Berbagi. Kita akan bahas kembali ya persiapan untuk menghadapi Olimpiade IPA SDMI ya, Pra OSN dan IMSO 2022. Nah, Bapak Ibu, silakan persilakan untuk mempelajari diktat ya. Diktat mengenai Olimpiade IPA, SDMI, Pra OSN, dan IMSO 2022. Lingkup materi yang pada diktat ini adalah tentang gerak. Baik, materi gerak ini sering keluar ya. Ya, baik. Mari kita pelajari bersama mengenai materi tentang gerak sesuai dengan silabus OSN IPA SD 2022. Baik, untuk diktat yang kedua ini mari kita pelajari materinya ya sesuai dengan silabus untuk OSN IPA tingkat SD tahun 2022 adalah salah satunya adalah mengenai mekanika atau ini gerak ya. Salah satunya adalah materi tentang gerak. Baik, gerak suatu benda akan dikatakan bergerak jika kedudukannya terhadap titik acuan tertentu berubah. Gerak relatif, contoh Daniel mengendarai sepeda motor menuju sekolah ya. Sekolah dijadikan titik acuan, maka Daniel dikatakan bergerak. Sepeda motor dijadikan acuan, maka Daniel dikatakan diam. Nah, itu ya bedanya ya. Nah, gerak semu. Gerak semu, contoh gerak semu, matahari terbit dari timur dan tenggelam di arah barat. Ini gerak semu. Pepohonan, rumah, dan benda-benda yang berada di luar bus ya, yang sedang melaju seolah-olah bergerak, itu gerak semu namanya ya. Jadi sering ya Bapak Ibu dan anak-anak ya pada waktu naik bis ya, maka kelihatan itu pohon-pohon dan rumah-rumah, benda-benda yang di sekitar di luar ya, di kaca itu kelihatan bergerak, itu namanya gerak semu. Nah, besaran gerak A ke B ya, B ke berikutnya ya. Nah, jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Ya, ini jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda, dilambangkan dengan S ya. Jarak itu dilambangkan dengan S. Misal pada gambar di atas ini ya, jarak A ke B adalah 5 satuan misalnya. Contoh untuk jarak B ke C adalah 6 satuan. Benda yang bergerak dari titik A ke B melalui C ya, yang jarak yang ditempuh benda adalah, nah berarti jarak S A B C B ya, A B C B sama dengan jarak AB ditambah jarak AB ditambah jarak CB ya. Nah, sama dengan 5 tambah 6 tambah 6 ya, sama dengan 17 ya. Ini maksudnya AB BC ya. Nah, maka ini 5 tambah 6 tambah AB 5 B ke C 6. Nah, benda bergerak dari titik A ke B lalu ke C ya, melalui C, maka hitungannya itu ya. Baik. Perpindahan, kita udah belajar tentang
jarak ya. Nah, sekarang perpindahan. Perpindahan merupakan perubahan posisi suatu benda, yaitu jarak posisi awal ke posisi akhir. Itu namanya perpindahan ya. Dari jarak posisi awal ke posisi akhir namanya perpindahan. Perpindahan yang ditempuh benda adalah S, jarak ABCB. ABCB SAB tambah SAB kurangi SCB ya. Kemudian 5 tambah 6 kurangi 6 sama dengan 5 satuan. Nah, laju sekarang. Laju merupakan jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Jadi setiap satuan waktu ya, jarak yang ditempuh setiap satuan waktu namanya laju. Misalnya, waktu yang dibutuhkan A ke B adalah 3 sekon. B ke C adalah 4 sekon, sedangkan C ke B dibutuhkan waktu 3 sekon. Maka laju A ke B 5/3 meter per sekon, laju B ke C 6/3 meter per sekon, laju C ke B 6/3 meter per sekon. Ini namanya laju. Jadi jarak yang ditempuh setiap satuan waktu. Kecepatan. Kecepatan merupakan perpindahan yang ditempuh tiap satuan waktu. Ya. Jadi perpindahan yang ditempuh setiap satuan waktu namanya kecepatan. Kalau laju itu jarak yang ditempuh setiap satuan waktu ya. Bedanya kecepatan dan laju. Misalnya waktu yang dibutuhkan A ke B adalah 3 sekon. B ke C adalah 4 sekon, sedangkan C ke B dibutuhkan waktu 3 sekon. Maka kecepatannya adalah A ke B 5/3 meter per sekon, kecepatan B ke C 6/3 meter per sekon, kecepatan C ke B negatif 6/3 meter sekon. Ya. Baik, kita lanjutkan. Percepatan merupakan perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Jadi perubahan kecepatan namanya percepatan. Gerak lurus. Gerak lurus beraturan GLB ya, istilahnya GLB, gerak lurus beraturan, gerak benda dengan kecepatan konstan ya, atau percepatannya A atau 0. Percepatannya 0 ya. Ini kecepatannya V konstan atau percepatannya I0 ini. Contoh, sepeda motor bergerak dengan kecepatan 60 km per jam ke timur. Apa arti dari pernyataan tersebut? Arti dari pernyataan 60 km per jam ke timur artinya sepeda motor menempuh jarak 60 km dalam waktu 1 jam per jam ya, 60 km per jam. Itu artinya ya, sepeda motor itu menempuh jarak 60 km dalam waktu 1 jam. Itu ya. Begitu. Jadi atau dalam 1 jam sepeda motor dapat menempuh jarak 60 km. Jadi dalam waktu 60 atau dalam waktu 1 jam menempuh jarak 60 km atau jarak 60 km ditempuh dalam waktu 1 jam ya. Itu contohnya. Nah, kesimpulan, jadi kecepatan per kelajuan atau V kecepatan waktu per ya jarak per waktu ya. Kecepatan itu jarak per waktu ya. Kalau jarak sama dengan kecepatan kali waktu ya. Ini harus hafal. Baik. Contoh. Ini ada contohnya. Sepeda motor A bergerak dengan kelajuan 15 meter per sekon pada lintasan yang lurus. Pada waktu yang sama, sepeda motor B dari arah yang berlawanan bergerak kelajuan 20 meter per sekon. Jarak A dan B ketika kedua mobil tersebut belum bergerak adalah 2.500 meter.
kapan kedua sepeda motor tersebut saling berpapasan dan di mana sepeda motor berpapasan jika dihitung dari sepeda motor A. Nah, ini ya. Ini sepeda motor A, kecepatannya 15 meter per sekon. Kecepatan B, motor B ini berpapasan 20 meter per sekon. Ini jaraknya ini 1000 ya, 1000 meter ini. Nah, baik, penyelesaiannya seperti apa? Jadi kedua sepeda motor akan bertemu ya pada saat ya ketemu jarak yang ditempuh sepeda motor A ya, jarak SA dan jarak yang ditempuh sepeda motor B SB sama dengan jarak awal sepeda motor A dan sepeda motor B SAB. Jadi SA tambah jarak A tambah jarak B sama dengan jarak AB. Kecepatan A waktu ya VATX ya dengan ditambah dengan V kecepatan B dari motor B waktu X sama dengan jarak AB. Nah, ini T X dalam kurung kecepatan A plus kecepatan B sama dengan jarak AB. Nah, jadi T ya waktu sama dengan S jarak AB per kecepatan A tambah kecepatan B. Masukkan nilainya ya yang diketahui bersamanya. Jadi T waktu yang dibutuhkan 1000 per 15 per tambah 20 ya sama dengan 1000 per 25 sama dengan 80 sekon ini waktunya ya. Jadi waktu yang ditempuh bersamaan itu adalah 80 sekon. Sepeda motor akan berpapasan pada saat waktu yang ditempuh benda A T sama dengan waktu yang ditempuh pada benda B ya. T A sama dengan TB S per V ya kecepatan dengan jarak per kecepatan sama dengan jarak kecepatan B per jarak B per kecepatan B. Nah, maka kecepatan B kali jarak A sama dengan kecepatan A dalam kurung jarak AB kurangi jarak A. Maka kecepatan B kali waktu ya jarak A ya maksudnya sama dengan jarak AB kali kecepatan A kurangi kecepatan A kali jarak A. Maka kecepatan B kali jarak A tambah kecepatan A kali jarak A sama dengan jarak AB kali kecepatan A. Jadi rumusnya jarak A sama dengan kecepatan A per kecepatan A plus kecepatan B sama dengan jarak kali jarak AB ya. Nah, ini sehingga ini akan diketahui jarak A per kecepatan A sama dengan jarak AB kurangi jarak A per kecepatan B. Jadi dalam kurung ini kecepatan A plus kecepatan B kali jarak A sama dengan jarak AB kali kecepatan A. Masukkan nilainya yang diketahui pada persamaan sehingga dapat didapat persamaannya adalah jarak A sama dengan 15 per 15 tambah 20 ya kali 2000 sama dengan
1200 meter dari A. Ya, ini berarti ketemunya seperti itu. Materi berikutnya adalah tentang kecepatan rata-rata. Cara menghitungnya ya, ini rumusnya. V, kecepatan rata-rata sama dengan jarak total plus maksudnya jarak total dibagi waktu total sama dengan jarak 1, jarak 2, jarak 3 dan sebagainya sampai jarak N per waktu 1 tambah waktu 2 tambah waktu 3 dan sebagainya sampai jarak N ya. N itu berapa banyaknya ya. Nah, keterangan S itu perpindahan jarak yang ditempuh benda, meter ya ininya. Kemudian V, kecepatan kelajuan benda, meter per sekon ya ininya satuannya. Kemudian T ini adalah waktu sekon. Jadi S total, jarak total adalah jarak dari posisi awal ke posisi akhir, namanya jarak total. T total ya waktu total atau sekon ya. Itu ya yang sudah kita pelajari untuk materi silabus mengenai gerak ya, gerak. Baik ya, ini diktat yang bermateri tentang ya silabus tentang gerak ya, sudah kita pelajari bersama. Baik, semoga bermanfaat dan silakan kaji lebih mendalam lagi dan ikuti terus video selanjutnya ya mengenai materi-materi lain yang ada di silabus untuk OSN IPA tahun 2022. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.